Halo, selamat pagi, berkat dalam anak-anak. Jumpa lagi dengan pembelajaran di kelas 4. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bangun datar. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Nah, untuk doa nanti kita doakan bersama-sama. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, aku memohon kepadamu supaya aku dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudusmu agar dapat menyertai aku dalam belajar dan membantu aku dalam kesulitan belajar. Aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan tekun. Bantu aku ya Tuhan, pada mata pelajaran yang aku anggap sulit ini. Aku berserah kepadamu ya Tuhan, semoga aku dapat berhasil dan dapat berguna bagi masa depanku. Semoga kegagalan dan kesulitan yang aku hadapi tidak membuat aku menjadi putus asa dan malas belajar. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita lanjutkan dengan materi kita untuk hari ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, untuk materi yang pertama tentang bangun datar adalah bangun segi banyak. Nah, dikatakan bangun segi banyak jika bangun itu memiliki 3 sisi atau lebih dari 3 sisi. Nah, bangun segi banyak ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan. Ibu tulis dulu, bangun segi banyak beraturan. Contohnya, nah sebelum ibu ke contoh, dikatakan beraturan pasti memiliki sisi yang sama panjang. Ya, sekali lagi, dikatakan beraturan itu karena memiliki sisi yang sama panjang. Dan dikatakan segi banyak karena memiliki sisi lebih dari 2. Artinya 3. Sisinya ada 3 dan lebih dari 3. Itu adalah bangun segi banyak. Dengan kata lain, biasanya kalian menyebutkan, oh sisinya kok banyak sekali. Nah, itu bangun segi banyak. Nah, contoh bangun segi banyak yang beraturan. Misalnya, ada persegi. Nah, ada persegi. Kemudian ada segi 6. Biasanya kalian membuat segi 6. Ya. Nah, atau mungkin segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi biasanya kalian menggambarkan dengan, nah, ada tandanya. Ya, ada tandanya segitiga sama sisi. Bu, bagaimana dengan segitiga sama kaki atau segitiga siku-siku?
Nah, segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku itu termasuk dalam bangun segi banyak tidak beraturan. Ya. Jadi masuk yang kedua. Bangun segi banyak tidak beraturan. Ada apa saja bangun segi banyak tidak beraturan? Nah, ada segitiga siku-siku. Ya. Ada segitiga sama kaki. Ada segitiga sembarang. Ada trapesium. Ada layang-layang. Ada jajar genjang. Nah, itu contoh dari bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, sekali lagi Ibu ulangi. Dalam bangun datar itu ada dua pembagian, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak beraturan contohnya adalah persegi, segi 6, segitiga. Kemudian bangun segi banyak tidak beraturan ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, ada trapesium, ada jajar genjang, ada layang-layang, dan masih banyak bangun yang lain. Nah, selain ada bangun segi banyak, ada juga bangun datar yang dinamakan bukan bangun segi banyak. Nah, di sini bukan segi banyak. Nah, dikatakan bukan segi banyak karena bangun ini memiliki satu sisi lengkung. Ya, Nana ya, memiliki satu sisi lengkung. Misalnya setengah lingkaran. Nah, ini bukan segi banyak. Ya kan? Atau mungkin garis yang, nah, ini bukan segi banyak. Atau mungkin ada lagi, ada garis lurus tapi terputus. Nah, ini bukan segi banyak. Mengapa? Nah, kalau segi banyak adalah garisnya tertutup. Ini terputus, tidak tertutup. Ya. Sekali lagi, ini terputus, tidak tertutup. Maka dinamakan bukan segi banyak. Ya, anak-anak ya. Sekali lagi, bangun datar ada dua. Segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Untuk yang beraturan ada segi 4, ada segi 6, ada segitiga sama sisi, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian segi banyak tidak beraturan, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada layang-layang, ada trapesium, ya, dan masih banyak yang lain. Yang kedua adalah bukan segi banyak. Dikatakan bukan segi banyak karena satu, garisnya tidak tertutup tapi terbuka. Yang kedua, terdapat sisi lengkung. Ya, anak-anak ya. Nah, ini materi kita yang pertama tentang bangun segi banyak. Berikutnya kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Dimulai dari bangun persegi. Bangun persegi. Nah, ini Ibu gambarkan bangun persegi. Ya. Keliling dari bangun persegi sama dengan S tambah S tambah S tambah S. S ini adalah sisi. Jadi ini S, ini S, ini S, ini S. Ya, Nana ya. S adalah sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Nah, karena sisinya ada 4, maka bisa disederhanakan. 4 kali sisi. Ya. Atau biasa disebut dengan 4
kali S. Nah, sebagai contoh, misal Ibu punya persegi. Ya, sebagai contoh, Ibu punya persegi. Di mana sisi-sisi dari persegi adalah 8 cm. Kalau yang satu ini 8 cm, pasti yang ini juga 8 cm. Kalau yang ini 8 cm, pasti yang atas juga 8 cm. Kalau yang ini 8 cm, yang ini berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 8 cm. Karena persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, sekarang kelilingnya bagaimana? Nah, keliling sama dengan rumusnya kita masukkan 4 kali S sama dengan 4 kali. Nah, S-nya berapa? Sisinya berapa di sini diketahui? Iya, 8. Berarti 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Ya, anak-anak ya. Nah, ini cara mencari keliling dari persegi. Oke, contoh yang kedua, misal Ibu punya lagi persegi. Nah, persegi dengan panjang sisinya di sini dengan panjang sisinya 6 cm. Nah, tentukan kelilingnya. Ayo, bagaimana tadi? Keliling sama dengan bagaimana tadi rumusnya? Iya, 4 dikali S. Ini kan 4 dikali S sama dengan kita masukkan angkanya 4 turun dikali S. Sisinya berapa sisinya di sini S-nya? Iya, pinter, 6 sama dengan 4 kali 6, 24 cm. Bisa anak-anak ya? Nah, ini cara mencari keliling dari persegi. Berikutnya kita akan belajar mencari keliling dari persegi panjang. Nah, persegi panjang. Oke. Gambar dulu persegi panjang. Nah, persegi panjang kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S sama dengan. Nah, kenapa kok S tambah S tambah S tambah S kok sama dengan ini, Bu? Nah, belum selesai. S tambah S tambah S tambah S, betul memang. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Tetapi dalam persegi panjang ini mempunyai sisi-sisi yang berbeda. Di mana S yang pertama adalah panjang, ya, sama dengan panjang ditambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, panjang ini panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, ini kalau persegi panjang. Rumus ini bisa disederhanakan menjadi panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2. Berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, P-nya P kecil, L-nya juga L kecil. Nggak boleh panjang P besar atau lebar L-nya besar. Nggak boleh, karena ada aturan sendiri dalam penulisan rumus. Ya, anak-anak ya. Jadi rumus keliling persegi panjang yang semula
panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar bisa disederhanakan menjadi 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, ini rumusnya. Ini yang dihafalkan. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Misal, ibu punya persegi panjang. Ya, ibu punya persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Berapa kelilingnya? Nah, kita masukkan keliling, rumus keliling. Keliling sama dengan, kita masukkan rumusnya. Apa rumusnya tadi? Iya, 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Sama dengan, kita masukkan angkanya. 2 dikali panjangnya berapa? Iya, 6. Betul. Ditambah lebarnya berapa? Iya, pinter. 4. Tambah 4. Sama dengan angka yang ada di dalam kurung ini. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. Sekali lagi, angka yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, 2 dikali 4 tambah 6 berapa? Ayo, pinter. 10. Ya kan? Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Anak-anak ya. Contoh lagi. Mau? Ya, contoh lagi. Supaya makin bisa. Ya. Contoh lagi, misal ini ibu punya persegi panjang. Ini adalah 8 cm. Kemudian lebarnya ada 4 cm. Berapa kelilingnya? Ayo, siapa yang bisa? Berapa kelilingnya? Apa dulu yang dimasukkan? Iya, rumusnya dulu. 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan, apa yang dimasukkan? Angkanya. 2 dikali panjangnya berapa? Iya, pinter. 8. Ditambah lebarnya berapa? Iya, pinter. Ada 4, ya kan? Sama dengan 2 dikali. Nah, ini dihitung dulu. 8 ditambah 4 ada berapa? Ayo, siapa yang bisa? 8 tambah 4. Iya, 12. Sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Nah, ini cara mencari keliling persegi dan persegi panjang. Berikutnya kita akan belajar mencari keliling segitiga. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang mencari keliling segitiga. Nah, segitiga itu kan berasal dari persegi. Bangun persegi yang dibagi menjadi 2. Itu menjadi bangun segitiga. Ya kan? Nah, untuk kelilingnya, keliling segitiga. Nah, ini mencari keliling segitiga, ibu gambar dulu. Gambarnya segitiga. Ya. Ada S, ada S, ada S. Nah, garis ini untuk bangun apapun, ya, untuk bangun apapun, baik persegi panjang maupun segitiga, garis yang seperti ini nih, nah ini adalah sisi. Ya anak-anak ya, itu yang dinamakan dengan sisi. Nah, untuk keliling dari segitiga, keliling segitiga sama dengan S tambah S tambah S. Bu, kenapa S-nya 3? Nah, karena
sisinya ada 3. Namanya aja segitiga. Ya kan? Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Ya kan? 1, 2, 3. Ya anak-anak ya. Berarti rumusnya S tambah S tambah S. Nah, contoh soalnya bagaimana? Oke, kita langsung ke contoh soal. Misal, ibu punya di sini, bentar ya. Ibu punya gambar segitiga. Nah, misal ini 4 cm. Kemudian ini 6 cm. Ya. Kemudian ini ada misal 8 cm. Kelilingnya adalah kita tulis dulu rumusnya. Ya. Rumusnya adalah ini rumusnya. Nah, S tambah S tambah S. Ya kan? Setelah kita tulis rumusnya, kita masukkan angkanya. Bu, angkanya loncat-loncat. Kalau bisa urut. Kalau dari sini ya urut ya. Atau gimana? Urut kalau bisa ya. Kita mulai dari yang pertama. 4 cm. 4 cm ditambah 8 ditambah 6. Ya kan? Sama dengan, ayo siapa yang bisa? 4 ditambah 8 tambah 6. Ayo siapa yang cepat? Berapa hasilnya? Iya, pinter. 18 cm. Ya anak-anak ya. Oke, contoh yang kedua. Misal, ibu punya segitiga sembarang. Wah, ini segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang. Misal ini 12 cm ditambah 4 cm ditambah 6 cm. Nah, berapa kelilingnya? Kita cari sama-sama. Kelilingnya. Ayo, rumusnya tadi apa? S tambah S tambah S sama dengan kita masukkan angkanya 12 ditambah 4 ditambah 6. Ayo, siapa cepat? 12 tambah 4 tambah 6. Ayo, cepet-cepetan. Siapa yang bisa? Hasilnya berapa? Iya, pinter. 20. Ayo, berapa? 22 cm. Ya anak-anak ya. Oke. Untuk mencari rumus keliling persegi, keliling persegi panjang, dan yang terakhir adalah keliling segitiga. Bisa anak-anak? Oke, kalau bisa nanti untuk semakin bisa kita akan belajar latihan soal bersama. Oke, untuk yang tadi kita sudah belajar tentang mencari keliling. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama bagaimana cara mencari luas. Oke, yang pertama, luas persegi. Luas disimbolkan dengan huruf L besar atau L kapital. Bu, kalau L kecil, nah tadi di depan sudah disampaikan sama Ibu. L kecil gunanya untuk mencari lebar. L kecil itu lambang dari lebar. Ya anak-anak ya. Nah, yang pertama persegi. Luasnya sama dengan sisi dikali sisi. Ya, luasnya sisi kali sisi. Bu, kelilingnya. Apa tadi kelilingnya, Bu? Kok lupa ya, Bu? Nah,
Nah, kelilingnya supaya tidak lupa, Ibu tulis lagi sudah. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, ini harus dihafalkan, ya. Luas, keliling. Nah, kemarin kan di kelas 3 sudah diajarkan luas sama keliling, ya kan? Nah, di kelas 4 diulangi lagi. Yang kelas 3 sudah pinter, kelas 4 tambah pinter, ya kan? Jangan dilupakan materi di kelas 3. Nah, Ibu langsung ke contoh soal. Contoh, misalnya Ibu punya persegi dengan sisi 6 cm. Ya, persegi dengan sisi 6 cm. Berapa luasnya? Nah, luas kita masukkan rumusnya. Ayo, apa rumusnya? S kali S. Ya kan? Nah, kita masukkan angkanya. Sisinya, berapa ini sisinya? 6 cm dikali 6 cm sama dengan 36 cm persegi. Loh Bu, kok ada persegi? Iya, karena sentimeternya ada 2, ya kan? Sentimeternya ada 2, maka sentimeter persegi atau sentimeter pangkat 2. Tetapi membacanya sentimeter persegi. Ini untuk mencari luasnya. Nah, bagaimana jika dalam satu soal ditanyakan luas dan keliling? Nah, bagaimana cara mencari kelilingnya? Kita masukkan dulu rumusnya. Keliling sama dengan, rumusnya keliling adalah 4 kali S, ya kan? Kita masukkan angkanya. 4 kali. S-nya berapa ini? Ayo, berapa S-nya? Iya, pinter sekali, 6. 6 cm. Sama dengan 4 kali 6, 24 cm. Bu, kok enggak cm persegi? Tidak, karena sentimeternya cuma ada 1. Ya, jangan salah meletakkan satuannya. Kalau luas adalah cm persegi, kalau keliling adalah sentimeter saja, atau meter, atau apa nanti yang diminta satuannya. Ya, Nana ya. Oke, untuk yang kedua, mencari luas persegi panjang. Mencari luas persegi panjang. Persegi panjang. Ya, Ibu gambar dulu. Nah, luas persegi panjang. Rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar, atau luas sama dengan P kali L. Nah, ini harus dihafalkan juga. Ya. Bu, kelilingnya yang tadi. Nah, ayo tadi apa kelilingnya? Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ya kan? Nah, ini juga sama. Harus dihafalkan. Ya toh? Nah, misalnya contoh. Ibu mempunyai persegi panjang. Nah, Ibu punya persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar, misalnya lebarnya 6 cm. Luasnya adalah, nah, luasnya tadi apa rumusnya? Ayo kita masukkan rumusnya luas. P kali L, ya kan?
Kita masukkan angkanya. P-nya berapa P-nya? Iya, 10 cm dikali L-nya 6 cm. Sama dengan 10 kali 6. Ayo berapa? Siapa yang cepat? 10 kali 6. Iya, 60 cm. Ayo luas apa? Sentimeter persegi. Ya kan? Nah, kelilingnya. Kelilingnya sama dengan, masukkan rumusnya. 2 kali P tambah L sama dengan 2 dikali. Kita masukkan panjangnya. 10 ditambah 6. Ya. Sama dengan 2 dikali 16. Sama dengan 2 kali 16. Ayo berapa? Siapa yang bisa? Ayo cepet. 2 kali 16. 32 cm. Anak-anak ya. Ini tadi contoh mencari luas, bangun, persegi, dan persegi panjang. Berikutnya adalah segitiga. Berikutnya kita akan belajar tentang luas segitiga. Ya. Perlu diketahui segitiga itu berasal dari persegi. Bangun persegi yang dibagi menjadi 2. Maka jadilah segitiga. Di mana dalam segitiga ini terdapat alas, tinggi, dan sisi miring. Ya, sekali lagi, dalam segitiga ini terdapat alas, tinggi, dan sisi miring. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Luas segitiga sama dengan alas A dikali tinggi T, ya, ini A, ini T, per 2. Kenapa per 2? Karena segitiga tadi berasal dari persegi yang dibagi menjadi 2. Makanya per 2. Atau setengah dikali A dikali T. Nah, ini rumusnya. Ya, sekali lagi. Luas segitiga A dikali T per 2 atau setengah dikali A dikali T. Bu, ini sama atau berbeda? Sama. Ya. Sekali lagi ini sama, caranya sama. Ya. Misal, Ibu punya contoh soal. Ada segitiga siku-siku, di mana tingginya, nah ini tingginya adalah 8 cm dan alasnya 10 cm. Berapa luasnya? Nah, luas sama dengan, kita masukkan, boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, terserah, sama saja. Ya, kita coba cara yang pertama. A kali T per 2 sama dengan, kita masukkan alasnya. Nah, ini alasnya. Alas sama dengan 10 dikali T. Nah, ini T. Berapa T-nya? 8 per 2 sama dengan 10. Bisa enggak dibagi 2? Ayo.
10 bisa enggak dibagi 2? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa berarti 10 dibagi 2 dicoret ya. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 5. Nah, Ibu tulis kecil 5. 2 dibagi 2 1. Ya kan? Setelah itu 5 dikali 8. Nah, 5 kali 8 adalah 40 cm. Bu, aku bingung ya kalau yang coret-coret gini. Bagaimana kalau enggak coret-coret gini, Bu? Bisa. Ya. Atau luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Kita masukkan alasnya 10 dikali 8 per 2 sama dengan 10 kali 8 80 per 2. Ingat, tanda per adalah bagi. Ya, tanda per adalah bagi. 80 dibagi 2 40 cm persegi. Nah, sama toh? Ya kan? Nah, ini mencari cara yang pertama. Bu, bagaimana cari cara yang kedua? Bisa cara yang kedua. Luas sama dengan setengah dikali A kali T sama dengan, nah setengah, tulis dulu, kali A-nya berapa? Iya 10 kali T-nya 8 sama dengan, nah sama caranya. Kalau tidak mau dicoret-coret berarti pakai ini, ya kan? 1 dikali 10 dikali 8, ya toh? Tapi kalau mau dicoret kita bisa dicoret biar perkaliannya menjadi lebih enak, lebih sederhana. 10 dibagi 2. Nah, 10 bagi 2 berapa? 5. Ya kan, Ibu tulis kecil 5. 5 dikali 8. 40 cm persegi. Nah, sekarang bagaimana? Dalam satu soal ditanyakan 2. Dalam satu bangun ditanyakan 2. Misalnya disuruh cari luas dan kelilingnya. Nah, yang pertama harus hafal dulu rumusnya, ya kan? Misal, dalam suatu segitiga. Nah, Ibu gambar yang segitiga yang paling mudah dulu aja. Segitiga siku-siku. Ya. Misal ini 8 cm. Ini 10 cm. Ini 12 cm. Berapa luas dan kelilingnya? Nah, kita ingat 10 ini apa tadi 10? Nah, 10 alas, ya kan? Kalau 8 tinggi, 12 sisi miring, ya kan? Nah, kita cari dulu luasnya. Luas. Oke, kita mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua bebas. Kalian lebih enak cara yang bagaimana? Cara 1 atau cara 2, terserah. Kalian paham yang mana? Ya. Oke, misalnya setengah kali 10 kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 10 kali 8. Nah, ini Bu coret langsung ya. Tadi 10 dibagi 2 kan ada 5. 5 dikali 8 adalah 40 cm. Ya kan? Nah, kelilingnya sekarang. Kelilingnya, tadi rumusnya bagaimana keliling? Iya, S tambah S
tambah S. Nah, kita masukkan angkanya, ya. 10 atau mulai dari 8 dulu enggak apa-apa. 8 tambah 12 ditambah 10 sama dengan 8 tambah 12 tambah 10. Ayo berapa? Siapa yang paling cepat? Iya, 30 cm. Ya anak-anak ya. Jangan lupa di sini tadi Ibu lupa ini ya, tidak ada kuadratnya. Nah, ini sekarang Ibu sudah beri kuadrat, yang ini tidak ada kuadrat. Ya anak-anak ya. Nah, ini tadi cara mencari luas segitiga dan keliling segitiga. Nah, anak-anak, itu tadi materi kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, semoga dengan materi tadi dapat membantu belajar kalian di rumah, dapat membantu pemahaman kalian belajar di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa setelah belajar, kita doakan bersama-sama. Anak-anak ya, kita doakan bersama-sama untuk doa setelah belajar. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah. Ujian dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Salam sehat dari kami. Selamat pagi, berkat dalam.